a girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, that no one knows you better. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar jarak jauh bersama Bu Putri. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Nah, di perkalian pecahan ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Kemudian yang kedua, perkalian pecahan desimal. Dan yang ketiga yaitu perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Pada perkalian pecahan biasa, hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada gambar kotak-kotak. Nah, sekarang ini akan Bu Putri warnain. Yang diarsir itu adalah di sini, bagian ini. Nah, jadi jika yang diarsirnya adalah bagian itu, maka bagiannya menjadi di sini 2/3 dan di sini 4/5. Ya. Nah, dari luas daerah yang diwarnai merupakan hasil kali dari 2/3 dan 4/5. Luas daerah yang diwarnai adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi gini ya maksudnya. Ini adalah 2/3, dapatnya dari mana? 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian ini. Ya. Jadi 2 yang diarsir itu adalah pembilangnya, kemudian jumlah semua kotaknya ada 3 baris. Nah, kemudian yang di sini 4/5 dapatnya dari mana? Ini 4 daerah yang diarsir, ya, 4 daerah yang diarsir, kemudian 5 bagiannya. Ya. Nah, sekarang kita kalikan, ya, caranya 2/3 dikali dengan 4/5. Dari gambar sudah ketahuan, ya, sudah kelihatan bahwa berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 per jumlah seluruh kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kotak. Nah, begini cara mencarinya jika dia dalam bentuk gambar. Jadi yang dilihat itu hanya di bagian sebelah sininya, kotak yang sebelah sini, kemudian dan kotak yang di bawah. Ya. Nah, perhatikan pembilang dan penyebut hasil perkalian pecahan ini. Ya, terlihat bahwa pembilang dan penyebut. Nah, dari pecahan ini terlihat bahwa pembilang dan penyebut hasil perkalian merupakan hasil kali pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi,
perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dituliskan seperti ini. A per B dikali dengan C per D, maka sama dengan A dikali C per B dikali dengan D. Nah, jadi jika perkalian pecahan biasa itu pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Itu untuk rumus dari perkalian pecahan biasa. Untuk perkalian pecahan campuran, ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah itu, kalikan seperti pada pecahan biasa. Tuliskan hasil perkalian di dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, sekarang agar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama adalah 3 dikali dengan 1 per 2. Berapa hasilnya? Nah, di sini 3 merupakan bilangan bulat. Ya, 3 merupakan bilangan bulat. Maka di sini artinya sama dengan 3 per 1 dikali 1 per 2. Ya, jadi 3 atau setiap bilangan bulat itu sama artinya dengan per 1. Maka hasilnya adalah 3 per 1 dikali dengan 1 per 2. Berdasarkan rumus yang sudah kita buatkan tadi bahwa pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut, maka hasil perkaliannya adalah 3 dikali 1 sama dengan 3, 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka hasil perkalian dari 3 dikali 1 per 2 adalah 3 per 2. Ya, dan kita perhatikan lagi, apakah ini sudah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana? Ternyata belum ya, karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Dan dengan ini, pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilang dibagi dengan penyebut, 3 dibagi dengan 2. 3 dibagi 2 itu ya 1. Nah, 1 kali 2, kita tahunya 2, maka sisanya adalah 1 per 2. Inilah bentuk sederhana dari 3 per 2. Ya. Paham ya sampai sini? Jika kalian belum paham, silahkan tuliskan di kolom komentar jika kalian ingin bertanya. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua adalah 5 per 6 dikali dengan 3 per 4. Nah, di sini sama-sama bilangan biasa, pecahan biasa maksudnya. Sudah sama-sama bilangan bentuk pecahan biasa. Nah, jadi sesuai dengan rumus yang sudah kita buatkan tadi bahwa pembilang dikali pembilang, penyebut dan dikali dengan penyebut. Maka di sini tinggal kita kalikan. 5 dikali dengan 3. 5 dikalikan dengan 3 adalah berapa? 15. Kemudian 6 dikali dengan 4 adalah 24. Nah, kira-kira 15 per 24 ini apakah sudah dalam bentuk yang paling sederhana? Oh, ternyata belum, karena sama-sama masih bisa dibagi dengan 3. Nah, sekarang
kita bagi sama-sama dibagi 3. 15 dibagi 3, maka hasilnya adalah, oke, biar jelas Bu Putri tulis ya. 15 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah, ini juga dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, dari pecahan ini, apakah sudah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana? Jika kita perhatikan, dari kedua angka tersebut sudah dalam bentuk yang paling sederhana, karena tidak dapat lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi hasilnya adalah 5/8. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga adalah 4/5 dikali dengan 21/2. Berapakah hasilnya? Nah, dari yang sudah diinfokan tadi, jika perkaliannya dalam bentuk pecahan campuran, maka pecahan campuran harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka karena 4/5 sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka 4/5 tetap kita tulis dikali dengan 21/2 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berapa? Caranya, penyebut dikali dengan bilangan bulat. 2 dikali dengan 2 adalah 4. 4 ditambah dengan 1. 4 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 5. 5/2. Nah, karena semuanya sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka langsung saja kita kalikan. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 4 dikali dengan 5 adalah 20. Kemudian 5 dikali 2 adalah 10. Nah, kelihatan ya kalau 20 lebih besar daripada 10, dan ini sudah bisa kita sederhanakan. Maka 20 dibagi 10 adalah 2. Ini adalah hasil yang paling sederhana dari pecahan tersebut. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat itu adalah 32/5 dikali 21/4. Ya. Soalnya adalah 32/5 dikali dengan 21/4. Dari yang sudah diinfokan sebelumnya, bahwa jika perkalian pecahan itu, kalau dia masih dalam bentuk pecahan campuran, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, pecahan campurannya harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Karena di sini semuanya adalah dalam bentuk pecahan campuran, maka keduanya harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita mulai dari yang pertama. 5 dikali dengan 3, maka hasilnya adalah 15. 15 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 17/5. Dikali dengan 4 dikali dengan 2 adalah 8. 8 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 9/4.
Nah, karena semuanya sudah diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka langsung saja kita kali. 17 dikalikan dengan 9. 17 dikali dengan 9 berapa hasilnya? Ya, 153 per 5 dikali dengan 4 adalah 20. Nah, di sini terlihat jelas bahwa pembilang lebih besar daripada penyebut, maka pembilang dibagi dengan penyebut. Berapa 153 dibagi dengan 20? Ya, bisa kalian cari nanti cara jalan ke bawah. Hasilnya adalah 7/13 per 20. Kemarin sudah diajari kan bagaimana cara mencari pembagian cara ke bawah. Nah, ini adalah pembahasan tentang perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Tadi yang pertama yang kita bahas itu adalah bilangan bulat dikali dengan bilangan pecahan, ya. Bilangan bulat itu sama artinya dengan 3/1, ya. Jadi tinggal 3/1 dikalikan dengan pecahan biasanya, sama-sama diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua itu adalah 5/6 dikali dengan 3/4. Itu merupakan sama-sama bilangan pecahan biasa. Yang kedua, pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran. Maka pecahan campurannya harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang keempat, sama-sama pecahan campuran. Jika sama-sama pecahan campuran, maka semuanya harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Begitu. Jadi kesimpulannya, jika dalam perkalian pecahan, ya, jika masih dalam bentuk pecahan campuran, maka semuanya harus dibentuk ke dalam pecahan biasa. Dalam perkalian pecahan biasa, itu adalah pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Ya, ini adalah perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu perkalian pecahan desimal. Masuk ke pembahasan kedua tentang perkalian pecahan desimal. Perkalian desimal juga dapat dikerjakan dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Selain itu, hasil perkalian pecahan desimal juga dapat ditentukan dengan cara bersusun seperti pada bilangan caca. Biar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, yaitu 2,5 dikali dengan 0,3. Maka hasilnya adalah, ya, penyelesaiannya yaitu ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, ini adalah cara pertama. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita tahu jika ada satu angka di belakang koma, maka sama dengan per 10. Jadi 2,5 itu sama dengan 25 per 10 dikali 0,3, kita tetap tulis 3 per 10. Maka hasilnya adalah 25 dikalikan dengan 3, yaitu 75 dibagi dengan per
10 dikali dengan 10 hasilnya adalah 100. 75 dan 100 ini masih bisa diubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Atau langsung kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, bisa. Maka hasilnya adalah 75 per 100. Kita tahu jika per 100 itu artinya 2 angka di belakang koma. Ya, kita tuliskan 75. Ya, kita hitung berapa nolnya, maka komanya ikut maju. 1, 2. Tambahkan 0 di depan. Maka hasilnya adalah 0,75. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 2,5 dikali dengan 0,3 hasilnya adalah 0,75. Ya, ingat, kembali dengan cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Jika terdapat satu angka di belakang koma, ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebutnya 10. Ya. Jadi satu angka di belakang koma itu adalah per 10. Jika dua angka di belakang koma, per 100. Per 100 itu sama dengan artinya dengan dua angka di belakang koma. Sampai sini sudah paham? Jika belum paham, silahkan kalian tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu 2,15 dikali dengan 1,6. Maka hasilnya adalah berapa? Nah, kita menggunakan cara lain. Tadi kita sama-sama ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka untuk yang kali ini kita cari dengan cara bersusun ke bawah. Jadi perkalian bersusun ke bawah. Ya, perkalian bersusun ke bawah. Sama seperti biasa, 2,15 dikali dengan 1,6. Ya, tetap koma sejajar. Nah, sekarang kita hitung. 6 dikali dengan 5 adalah 30, kita tuliskan 0, sisanya ada 3. Ya. Kemudian 6 dikali dengan 1 kali 1 itu 6 ditambah dengan 3 maka hasilnya 9. Ya. Kemudian 6 dikali dengan 2 maka hasilnya adalah 12. Oke, sekarang kita kalikan yang kedua. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Maka kita jumlahkan 0, 9 tambah 5 itu adalah 14, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 2, 3. 9 tambah 1, oh iya, 1, 3, 4. Nah, sekarang sudah terlihat hasilnya, maka kita hitung berapa angka di belakang koma. Kita hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma kita hitung di sini. 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah 3,440. Gitu. Ini untuk perkalian pecahan desimal. Ya. Sekarang
kita lanjut ke perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkalian pecahan desimal. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan untuk menghitung perkalian berbagai bentuk pecahan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Ya, jadi sama-sama dibentuk. Jika dia dalam bentuk pecahan biasa, berarti kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jika dia dalam bentuk pecahan desimal atau pecahan campuran, maka harus diubah ke dalam bentuk yang sama, mau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Atau jika dia dalam bentuk pecahan desimal dengan pecahan biasa, bisa diubah ke dalam bentuk pecahan desimal atau pecahan biasa. Biar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Contohnya adalah 0,25 dikali dengan 1/3/4. Nah, ini kan bentuknya berbeda. Ini adalah bentuk pecahan desimal, yang ini adalah bentuk pecahan campuran. Maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan yang sama. Misal di sini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini 0,25 itu kita tahu kalau dua angka di belakang koma berarti per 100. Maka 25 per 100 dikali dengan pecahan campuran ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 4 dikali dengan 1, 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7/4. Maka kita cari pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. 25 ya, 25 per 100 ini kita bisa ubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Ubah ke bentuk paling sederhana. Ya, 25 per 100 ini sama-sama dibagi 25, maka hasilnya adalah 1/4 dikali dengan 7/4. Jika sudah dibentuk dalam bentuk yang paling sederhana, tinggal kita kali. 1 dikali dengan 7, 7. 4 dikali dengan 4, 16. 7 dan 16 tidak bisa disederhanakan, karena ini adalah bentuk yang paling sederhana. Ya, ini adalah pembahasan tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Jika kalian ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian untuk pembahasan tentang perkalian pecahan. Nah, semoga kalian bisa memahami dari penjelasan singkat yang tadi. Dan kalian harus tetap semangat belajar ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.